Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa usikum bittaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan fikih Al-Qur'an dan insyaallah topiknya keharusan suci lahir batin berkaitan dengan sholat yang sering disebut bab toharoh. Tapi karena kita tidak terikat oleh judul fiqhiyah, yang penting kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah, maka dijuduli suci lahir batin kaitan dengan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, jangan kalian dekati as-salat, salat, wa antum sukaro, padahal kamu dalam keadaan mabuk, sukar. Hatta sehingga ta'lamu, kalian tahu ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan pula mendekati sholat, jadi laknya itu nyambung, taqrabus sholat. Makanya junuban karena sama dengan antum sukaro. Junuban dalam keadaan junub, illa kecuali abiri sabil, melewati jalan sholat. Hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi. Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian sakit, aw ala safarin, atau perjalanan, aw jaa, atau datang, ahadun, salah seorang minkum, di antara kalian, minal ghaid, dari WC. Itu kan tempat tertutup, jadi orang barat nyebutnya water close, jadi WC. Aula mastum, atau lamastum, bersentuhan, sentuhan, karena laknya panjang. Lamastum, sentuhan. Kalau pendek lamastum, menyentuh, tapi kalau lamastum, sentuhan, saling bersentuhan. An-nisaa, dengan wanita. Falam tajidu, kemudian kalian tidak mendapatkan ma'an, air. Fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiban, dengan permukaan bumi yang suci. Famsahu, usaplah biwujuhikum, wajahmu, wa idikum, dan tanganmu. Innallah, sungguhnya Allah, karena adalah afuwan, maha pemaaf.
Ghafuran, Maha Pengampun. Hei orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Itu terjemah Departemen Agama ya. Kalau terjemah asli nama seperti tadi, jangan kamu mendekati sholat, karena la taqrabu, jangan kamu mendekati. Tapi kalau depan mengartikannya, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula mendekati sholat. Nah, kalau ini pakai mendekati, jangan pula kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, abiri sabil, berlalu sabilnya ke tempat sholat hingga kamu mandi. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh, kalau terjemah aslinya bersentuh-sentuhan, karena lamas tumun nisa, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu terjemah Departemen Agama, tidak saya ubah dulu. Sekarang kita lihat, setelah terjemah, kita lihat sekarang tarikh ayat ini. Secara historis, pada garis besarnya, ayat 43 ini turun di latar belakangi dua masalah. Masalah pertama adalah larangan khamr, dan masalah yang kedua mabuk ketika sholat. Jadi latar belakangnya begitu. Latar belakangnya larangan khamr, tahapan larangan khamr, dan latar belakang yang kedua ada yang mabuk ketika sholat. Kita lihat tahapan larangan khamr diriwayatkan oleh Abu Dawud yang lahir 202 wafat 275, dari Umar bin Khattab yang wafat 23 Hijriah, bahwa haramnya khamr diturunkan secara berangsur. Jadi haramnya khamr, maisir, ya, khamr dan maisir, khamr dan judi, kemudian larangan riba, itu diturunkan oleh Allah secara bertahap. Jadi tidak sekaligus dilarangnya itu tidak langsung, tetapi itu dilarangnya secara bertahap, secara berangsur. Tahap pertama adalah menyatakan bahwa khamr itu mengandung manfaat, tapi lebih kecil manfaatnya dibanding dengan dosa. Dan seperti tadi saya katakan, khamr itu dengan maisir menyatunya. Tapi kalau ayat surat An-Nisa ayat 43 tidak menyebut maisir karena berkaitan dengan sholat. Tapi kalau pada dasarnya turun larangan khamr itu berkaitan, bergandengan dengan maisir. Kenapa maisir? Maisir itu judi. Kenapa kok berdekatan gitu, khamr dengan judi itu? Sebab pada dasarnya khamr dengan judi itu kan mempunyai kesamaan. Mempunyai kesamaannya apa? Untuk apa? Prinsipnya adiktif, ketagihan. Jadi sama itu, khamr dengan judi itu ketagihan. Khamr kalau sudah minum seperti narkoba, satu kali akan ketagihan terus menerus. Itu khamr sifatnya seperti itu. Judi juga sama.
akan ketagihan. Jadi kalau satu judi akan ketagihan lagi. Kalau dia kalah penasaran, kalau menang ketagihan, hayang menang deui. Kalau jadi seperti judi online itu, kalau dia kalah itu sugane menang. Lamun geus menang, hayang deui menang. Jadi itu sama-sama ketagihan. Mana paling dewe Pak? Milih tadi teu tinggalin. Iya, double. Kemudian itu tahap pertama. Jadi tahap pertama mah diterangkan oleh Allah, ada manfaat, ada mafsadat. Tapi mafsadatnya lebih besar daripada manfaat. Manfaatnya lebih kecil daripada mafsadat. Homer juga sama. Makanya pipa dan Qatar itu sepakat selama terjadi Piala Dunia tidak boleh jual bir di Qatar itu. Sekarang kan Piala Dunianya kan di Qatar. Itu ada aturan dari pemerintah Qatar. Tidak boleh jual beli bir. Jadi sponsornya juga tidak ada barang mabuk-mabukan, tidak ada bir sponsor Piala Dunia. Sama dengan waktu Pak Anies jadi gubernur Jakarta, Formula 4 itu bebas dari bir. Jadi memang berkaitan dengan wewenang. Jadi wewenang itu perlu gitu. Makanya kita harus berusaha yang punya wewenang itu yang baik-baik. Dan itu berkaitan. Nah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dengan turun ayat ini ada sahabat yang menyatakan berhenti dengan hal itu karena tahu mafsadatnya. Ada juga biarkanlah kami wahai Rasul untuk mengambil manfaatnya. Jadi kepada Rasul ya pokoknya mah saya mau ngambil manfaatnya karena cek urang oke. Aya manfaatna, aya mafsadatna, saya akan mengambil manfaat. Jadi ada sahabat itu berdebat dengan turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Kemudian turun tahap yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara. Jadi ayat yang kita bahas ini merupakan tahap kedua larangan khamr. La taqrabus shalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, dengan turun ayat ini sebagian sahabat ada yang sudah menyimpulkan bahwa khamr itu haram. Ya, antara lain Umar bin Khattab itu menyimpulkan, oh kalau begitu haram khamr teh karena tidak boleh mabuk sebelum sholat. Kalau tidak boleh mabuk sebelum sholat berarti tidak boleh minum akan sholat, karena kalau minum khamr akan mabuk. Dan khamr itu kan istilahnya sifat, jadi bukan barang ya. Khamr itu makhomarol akla, yang menutupi akal. Makanya istilahnya Al-Quran itu khamr. Walaupun sering kita terjemahkan minuman keras atau sering disebut arak atau disebut istilah-istilah yang lain. Tapi khamr itu penutup akal. Khamr. Makanya kan kerudung ibu juga disebut khimar. Khamr itu. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga sadar. Jadi kalau begitu haram. Ada juga. Tetapi ada juga dan itu haram. Pokoknya ulah minumnya lamun deket waktu sholat. Sehingga pada minumnya itu malam hari. Jadi malam hari kan mau sholat, jadi subuh, jadi kaburu. Masih ada.
yang mabuk-mabukan. Makanya dulu ketika saya riset di Abah Anom, di Inabah, itu kan saya tanya ke Abah Anom, apa itu latar belakangnya kok mandinya sehari 5 kali. Jadi kan ada mandi jam 2, ada mandi jam 9 pagi, ada mandi asar, ada mandi jam 9 malam. Dan itu setelah mandi itu si pasien atau si yang sakit-sakit itu disuruh sholat. Jadi sholatnya itu selain sholat fardu yang 5, ditambah 5 lagi. Jadi ada tahajud, ada duha, ada sholat tobat, ada sholat hajat, sampai sehingga jumlahnya itu 10 waktu, 5 kali mandi. Jadi bukan masalah dalil, cenah hari dalil mah software di tangan sorangan. Tapi ini latar belakangnya, karena waktu-waktu itu waktu ketagihan. Jadi waktu yang disuruh mandi itu waktu ketagihan. Makanya ketika ketagihan, jadi sehari itu 5 kali ketagihan narkoba itu. Narkoba atau homer. Makanya waktu-waktu ketagihan disuruh mandi. Dan disuruh sholat. Nah itu salah satu penelitian, hasil penelitian mereka. Juga ini ada sanes Abah Anom depan. Itu dalil-dalilnya ya. Bahaus ya sekarang. Bahaus. Jadi latar belakangnya. Nah, makanya pikirnya itu kan macam-macam gerakannya. Tidak maklum pasien ya. Walaupun pulang sudah sehat, oke, dikirna masih gitu sebaya. Itu makanya Umar bin Khattab itu sudah menyimpulkan dengan larangan mabuk ketika akan sholat. Kan kita sholat itu menyatu kan. Mulai umpamanya sholat subuh. Barusan kita sholat subuh. Karena ingin mendapatkan nilai umroh, kan kita duduk sekarang sampai waktu duha. Nah, kalau kita setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk sekarang dengan mengkaji Al-Quran dan hadis, langsung ditutup dengan sholat duha, atau istilahnya sholat isyraq, atau juga disebut sholat tawabin, nanti kita bahas fikihnya. Maka itu akan bernilai umroh. Makanya wayahna we encan sholat duha maka bubar. Cicinglah di masjid. Kalau diskusi ya. Diskusi ini. Dan sambil nunggu diskusi ini kan kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' itu talabul ilmi khairun min sholatin nafil atau min sholatin nawafil. Sholat ilmu berdiskusi itu lebih unggul dibanding sholat nawafil, sholat sunat. Jadi bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang ingin mendapatkan nilai umroh, ya silahkan tunggu sampai waktu duha di masjidnya. Kembali lagi ke ayat Homer, baru tahap yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizsun min amalis syaiton. Jadi kalau tadi mah manfaatnya lebih kecil daripada mafsadatnya lebih besar daripada manfaat. Kalau di sini mah min amalis syaiton, perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian meraih keberuntungan. Surat Al-Maidah 90. Jadi ayat ini menandaskan haramnya khomer yang mesti jauhi. Makanya
pajitanibu. Jadi dengan demikian, secara historis, yang kita bicarakan ini historisnya, ayat 43 dari surat An-Nisa itu merupakan tahapan yang kedua tentang haramnya khamr. Kemudian historis yang kedua, peristiwa menghebohkan. Sebelum khamr diharamkan, maka banyak sahabat yang masih minum. Jadi dengan la taqrabu shalah wa antum sukara itu masih banyak sahabat itu yang masih minum, yang masih narkoba. Karena kebiasaan orang Arab di masa silam. Jadi orang Arab di masa silam itu punya kebiasaan seperti itu. Nah, diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, anna rajulan minal ansor da'ahu wa Abdurrahman bin Auf fasaqahuma qabla an tuhrimal khamr. Fa ammahum Ali fil maghrib faqara'a qul ya ayyuhal kafirun wa khalatu fihima fanazalat la taqrabus shalah wa antum sukara hatta taqulu ma la ta'lamun hatta ta'lamu ma taqulun. Seorang dari kaum Ansor itu mengundang dia dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian menjamu minuman sebelum diharamkannya khamr. Ketika sholat maghrib, Ali menjadi imam dan membaca surat Al-Kafirun. Tapi keliru bacaannya itu. Tidak seperti biasanya. Qul ya ayyuhal kafirun, di situ dikatakan la a'budu ma ta'budunnya bolak-balik gitu. Teangges-angges. Karena setelah minum khamr, maka turun ayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan menurut Abu Abdullah Al-Muqaddasi, sanad hadis ini adalah sahih. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman fada'ana wa saqana minal khamr fa'adul khamru minna wa hadratis shalah faqaddimuni faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Nah, itu kalimatnya. Jadi karena setelah minum khamr, maka bacaan al-kafirunnya teh justru dibalik, la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Maka turun ayat ini. Jadi itu peristiwa yang menghebohkan. Maka menurut historis surat An-Nisa ayat 43 itu sekurang-kurangnya dua sejarah atau dua tarikh. Tentu saja masih banyak di dalam riwayat yang lain. Sekarang kita lihat tanasub ayat sebelumnya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat 41 mengungkapkan keadaan manusia di hari kiamat akan disidangkan bersama Rasul. Apakah sesuai ataukah tidak kehidupannya. Karena Rasul itu kan diutus, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Surat Al-Fat ayat 8. Inna arsalnaka, sungguhnya kami utus engkau Muhammad syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, pembawa berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Jadi salah satu fungsi Rasul itu menjadi saksi. Saksi apa? Banyak. Saksi selama di dunia karena beliau bukti kebenaran al-Islam sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Kemudian saksi karena dia disaksikan oleh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saksi lagi
Karena kita akan disidangkan di hari kiamat dengan Rasul. Apakah yang kita perbuat selama di dunia ini cocok nggak dengan sunnah Rasul? Itu disidangkan nanti. Sesuai ataukah tidak dengan sunnah Rasul yang beraneka ragam ikhtilaf, perbedaan di dalam fikih. Di dalam fikih itu kan berbeda-beda pemahamannya. Mana yang diakui oleh Rasul cocok atau tidak dengan Rasul, itu akan disidangkan. Makanya kita harus tahu dasar-dasarnya yang kita kaji. Fikih ini adalah dasar-dasarnya yang kita kaji. Jadi kita bukan mendalili amal, tapi mengamalkan dalil. Kita kaji ayatnya, hadisnya, kemudian kita kaji isinya berdasar ayat dan hadis itu. Karena apa? Nanti akan disidangkan cocok ataukah tidak dengan Rasul itu ada dasarnya ataukah tidak dari Rasul. Itu yang paling penting. Makanya kalau berbeda paham itu bisa saja terjadi, bisa berbeda pendapat, berbeda paham itu. Silahkan saja, nggak apa-apa berbeda paham. Asal masing-masing tahu dasar. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya melakukan sesuatu itu dasarnya apa? Itu yang paling pokok. Ya. Kalau tahu dasarnya dan menurut dia itu yang paling kuat dan menurut dia itulah yang dipakai karena berpendirian itu yang paling kuat, silakan. Kalau berbeda itu biasa di dalam fikih. Sebetulnya bukan hanya di dalam fikih perbedaan teh, di dalam akidah juga kan banyak yang berbeda. Dalam akidah maupun di dalam muamalah, cuman hari perbedaan di akidah mah teu katempo. Pokoknya perbedaan akidah kan ada ada Zahamiyah, Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan diumumkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu kan pada saat itu abad keempat perdebatan abad keempat Hijriah itu puncak-puncaknya tahun 300-an lebih, itu puncak-puncaknya perdebatan karena Khalifah Abbasiyah itu punya kebijakan berbeda dengan sebelumnya sehingga diperdebatkan. Ya, ada Jahmiyah atau Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah itu berbeda banget gitu. Tapi tekanyawan berbeda akidah mah teka tempo. Tapi kalau berbeda fikih kan praktek gitu. Ketempo perbedaan di dalam fikih mah karena fikih mah berkaitan dengan perbuatan. Kalau umpamanya dalam sholat gitu, ada perbedaan dalam fikih mah. Ayanu sebelum Allahu Akbar teh usolli heula dengan keras. Ada juga yang lalaunan, ada juga yang teu usolli gitu kan. Itu perbedaan paham, kanyawan gitu. Perbedaan paham di dalam fikih mah. Kalau perbedaan dalam akidah mah kanyawan. Ya, tapi itu semua akan disidangkan di hadapan Rasul. Mana yang mengetahui dasar-dasar hukumnya. Mana juga yang tidak tahu dasar hukumnya. Jadi Rasul sebagai saksi pada saat itu akan menilai umatnya. Siapa yang taat patuh, siapa pula yang mendurhakai. Nah ini makanya di sini dikatakan ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, sebagai saksi. Ayat 43 memberikan pedoman ibadah sholat yang mesti suci baik lahir maupun batin.
Dan sucinya juga akan kelihatan berbeda. Jadi bukan hanya praktek sholatnya, bersucinya juga berbeda. Pemahamannya terhadap ayat. Keterkaitannya adalah ibadah umat itu bakal dinilai oleh Rasul apakah cocok atau tidak dengan syariah atau aturan Rasul. Kedua, pada ayat 42 dikemukakan bagaimana nasib orang kafir. Karena di sini kan dikatakan yauma idin yawadul ladina kafaru wa asawur rasula lautu sawwa bihimul ard wala yaktumuna allaha hadisa. Nah, ini menjelaskan nasib orang kafir yang ingin dikatakan sebagai tanah tong disidangkeun di akhirat pada hari kiamat itu mengharapkan jadi tanah karena penyesalan hidup di dunia. Ayat 43 menyeru agar orang beriman beribadah secara benar yang suci lahir dan batin. Keterkaitannya nampak perbedaan mukmin dengan kafir. Jadi bukan hanya di akhirat kelak, di hari kiamat nampak perbedaan orang kafir dengan orang mukmin teh. Orang kafir jalan ke neraka, orang mukmin jalan ke surga. Tapi di dunia juga kelihatan perbedaannya. Tapi karena perbedaan dengan kafir mah banyak di dalam akidah ya, selain syariah. Ya, kadang-kadang ada juga yang nyumput orang kafir dari kekanyahuan. Perbedaannya. Padahal kan akidahnya sangat sangat berbeda. Menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa saja, Pancasila, antara orang kafir dengan mukmin kan jelas berbeda. Kalau orang mukmin itu ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid kan. Tapi orang Nasrani makan ketuhanan yang Maha Esa itu Trinitas. Kalau Hindu beda lagi. Buddha beda lagi ketuhanan yang Maha Esa. Dan apalagi di dalam akidah. Dalam akidah itu akan nampak perbedaannya. Dan di akhirat utamanya bahkan kelihatan karena orang kafir ingin jadi tanah. Kalau orang mukmin kan berbahagia. Dan di dunia juga perbedaan. Jadi di sini keterkaitan yang kedua adalah menampakkan perbedaan antara mukmin dengan kafir. Kaitan atau tanasub yang ketiga, pengunci ayat 42 menggambarkan betapa berat penyesalan orang-orang kafir karena telah mendurhakai Rasul. Wala yaktumunallaha hadisa, karena tidak disembunyikan lagi, deebreken segala macam, maka akan diketahui perbedaan mereka, nasib mereka. Pengunci ayat 43 mengungkap asma Allah yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Keterkaitannya menggambarkan perbedaan nasib orang kafir yang masuk neraka karena dosa dan mukmin masuk surga karena ampunan. Sekarang kita lihat tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Pangkal ayat ini melarang sholat dalam keadaan mabuk. Dengan ayat ini belum nampak larangan minuman khamr. Karena sebagaimana dijelaskan di atas, turun sebelum diharamkannya minuman tersebut atau barang tersebut. Namun secara tidak langsung sebenarnya sudah membatasi kegiatan minum khamr yang memabukkan itu. Kan minum itu bukan hanya diminum regot, bisa disuntikan, bisa diisap, bisa segala macam yang menimbulkan memabukkan.
Karena setiap muslim itu berkewajiban menegakkan sholat yang setiap harinya dalam waktu berdekatan. Jadi kalau tidak boleh sholat ketika mabuk, ira harek mabuk, nah itu. Kalau sholat itu, sholat subuh. Kemudian tadi apalagi yang mau mempunyai nilai umroh dia berada di masjid sampai waktu duha. Nanti kan waktu duha. Setelah waktu duha sholat. Nanti bekerja duhur sholat lagi. Nanti setelah itu asar sholat lagi. Terus maghrib sholat lagi. Terus isya sholat lagi. Setelah isya tidur, nanti bangun tengah malam atau akhir malam sholat lagi. Jadi kan sholat itu terus menerus. Jadi tidak ada kesempatan sebetulnya untuk mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara itu larangan. Larangan minum khamr. Karena sholat itu waktunya berdekatan, berhimpitan ya. Ya kecuali dalam keadaan musafir atau dalam keadaan kesibukan tertentu. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya sudah membatasi kegiatan yang memabukkan. Nah, sedangkan dari mabuk sampai sadar itu membutuhkan waktu lama kan. Jadi dari mabuk sampai sadar kan waktunya lama. Itu bisa berjam-jam. Apalagi khamrnya yang berbentuk narkoba. Kenapa di Indonesia itu narkoba temanya susah diberantas? Ya memang pemberantasnya juga nggak jualan. Di Indonesia kan gitu, pemberantasnya nggak jualan, ngedarkeun, eta mah pura-pura we nu dibakar teh saware, nu dibakar dipamerkeun teh beneran toas mun diganti. Kenapa? Sebabkan ada nyumputkeun 5 kilo gitu. Terbukti jenderal gitu. Nyumputkeun eta teh nu kanyahoan, Pak. Nu kanyahoan eta teh. Dan nu teu kanyahoan mah teu diekspos. Dan sampai peristiwa Kapolda Jawa Timur baru itu peristiwa menghebohkan sekali kan, sampai kepala kepolisiannya nggak tahu kan Kapolrinya kan nggak tahu, makanya diangkat jadi Kapolda jadi Kapolda Jatim kan berarti nggak tahu. Jadi hebatnya narkoba itu begitu. Jadi nggak tahu antara pengedar dengan pemberantas. Pengedar dengan pemberantas. Yang pengedar pura-pura memberantas. Barang bukti disumputkan padahal diganti. Itu kan makanya diangkat jadi Kapolda tuh nggak tahu dia nasibnya. Jadi wajar kalau ada yang mengatakan antara kubu jeung kubu teh tekanyahoan gitu. Di kepolisian itu wajar kalau ada yang mengatakan begitu. Dan memang kenyataan kan seperti itu. Apalagi Pak Sambo itu kan baru tahu hari ini teh karena membunuh ajudannya. Ketika membunuh FPI maka tekanyahoan. Membunuh FPI mah teu kanyahoan. Karena membunuh ajudannya jadi kanyahoan. Itu khamr itu. Makanya khamr itu bahayanya hebat. Kelihatan sekali ya. Dan itu bisa miliaran ya. Bukan miliaran, triliunan kan nyumputkan duitnya itu. Karena khamr. Adapun larangan minum khamr secara tegas, seperti tadi katakan surat Al-Maidah ayat 90. Inilah salah satu metode penerapan hukum yang dilakukan secara berangsur. Kalimat ta'lamu ma taqulun disimpulkan oleh ulama fikih bahwa syarat sah sholat itu berakal dalam keadaan sadar. Tidak sah sholat yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Makanya judulnya tadi, suci lahir batin. Ya suci lahir kan kita berwudu.
mandi dan berwudu, itu lahir. Batinnya harus sadar. Makanya sholat itu harus suci lahir dan batin, berkaitan dengan sholat. Di samping itu, ayat ini memberi isyarat pendidikan, antara lain setiap muslim selalu sadar dan mengerti apa yang diucapkan. Jadi apa yang diucapkan di dalam sholat itu ngerti kita, paham isinya. Walaupun tidak disyaratkan, tapi sebaiknya muslim itu ngerti. Dan bacaan di dalam sholat kan suka gini katanya, khusyuk itu seperti mabuk. Bukan, khusyuk itu bukan seperti mabuk. Khusyuk itu sadar gitu. Rasulullah SAW saja tahu apa yang diperbuat sahabatnya di belakang. Salah satu contoh kan, ketika Rasul jadi imam, ada yang lari berjamaah kepada Rasul. Kemudian setelah salam, kan ditanya, kenapa tadi waktu mau sholat kok lari-lari? Berarti kan Rasul tahu apa yang diperbuat sahabat. Yang lari aja kanyahuan oleh Rasul ketika Rasul sholat. Kan ada yang mengatakan khusyuknya tuh inget nanaon. Khusyuknya karena sholat gitu. Ternyata Rasul tahu apa yang diperbuat sahabat. Kan ketika oleh Rasul ditanya, kenapa kamu lari-lari tadi mau sholat? Ya katanya saya mau mengejar jamaah dengan Rasul. Askinu, kamu tenang aja. Jadi kalau mau sholat kan tong lulumpatan, kayak kabul berjamaah. Lulumpatan, jadi sehingga Allahu Akbar, haheho, bernapas, tas lari, enggak seperti itu kata Rasul. Tenang aja. Ketinggalan, ya ketinggalan mah sempurnakan aja nanti setelah imam salam gitu. Sehingga akhirnya kan asbabul wurud hadisnya nanti akan kita bahas juga. Asbabul wurud hadis itu menyuruh sholat dengan tenang datangnya, karena jangan sampai gurung gusu. Sadar, mengerti apa yang diucapkan, tapi yang diucapkannya mengerti. Jadi kalau imam itu membaca dan kebetulan makmumnya mengerti apa yang dibacakan, paham. Ketika imam membaca setelah surat Al-Fatihah ayat-ayat Fir'aun, jadi ingat makmum teh ya, bagaimana sejarah Fir'aun. Menjelaskan tentang surat Tabat Yada Abi Lahab, ingat kan ke Abu Lahab dalam sholat itu, sesuai dengan apa yang diucapkan. Terus yang kedua, khusyuk dalam sholat itu mengerti. Bagusnya mengerti apa yang dibaca, bukan dibaca terjemahnya, mengerti. 3, berhati-hati dalam makan dan minum, jangan sampai menimbulkan gangguan kesadaran. Makan dan minum bukan hanya homer, bukan hanya mabuk, tapi jangan sampai yang mengganggu kesadaran. Dan dari Sa'id Abi Burdah, dari ayahnya, lama ba'asahu Rasulullah SAW Mu'ad bin Jabal, qala lahumma yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tanfira wa ta'abu wa tatawa'a. Jadi mudahkan, kemudian jangan dipersulit, berikan pemahaman. Jadi jangan sampai menimbulkan mabuk-mabukan. Makanya di sana dikatakan oleh Rasul, kullu muskirin haram. Yang memabukkan, yang menimbulkan memabukan jadi haram. Makanya bukan hanya khamr, apapun yang menimbulkan memabukan itu haram. Jadi kalau yang menimbulkan memabukan jangan dimakan lagi. Walaupun kepada orang lain tidak mabuk, tapi kalau kepada kita makan itu mabuk, jangan dimakan lagi. Mabuknya itu dampak negatif, ya. Dampak negatif. Jadi ada mabuk beneran, ada mabuk gangguan kesehatan.
Seperti, jadi walaupun halal, tapi kalau menimbulkan kerusakan harus dijauhi. Makanya halalan thayyibah, makanan itu halal dan thayyib, yang baik, baik bagi kesehatan. Seperti kalau Bapak lagi tinggi kolesterol, ya jangan makan jeroan. Makanya diperiksa darah teh harus rutin, katanya kan begitu. Apalagi yang seperti umur saya 70 tahun, harus rajin-rajin diperiksa itu, tojos, periksa. Yang penting kan 3 hal harus sehat: kolesterol, asam urat, dan gula. Itu harus selalu diperiksa, apalagi kalau yang sudah lanjut usia. Ya, karena istilahnya itu kan impoten itu bukan karena usia, tapi karena kesehatan. Impoten itu bukan hanya hubungan suami istri, termasuk juga potensi-potensi yang lain. Impoten itu termasuk juga di dalam hubungan suami istri, kan bukan karena usia dia itu. Ada yang muda itu bisa karena diabetes. Ada yang sudah tua masih jajab, masih waringkas karena dia sehat tiga-tiganya, kan? Makanya kalau bapak-bapak periksa ke ahli seks laki-laki, ya, ahli seks laki-laki, andrologi, ya, andrologi. Kalau perempuan mah seksnya ke ginekologi, kalau laki-laki ke andrologi. Yang diperiksa dulu apa? Kalau ke andrologi 3 itu yang diperiksa: kumaha gulana, kumaha asam uratna, kumaha kolesterolnya. Kalau itu sehat, kalau kolesterolnya di bawah 200, kalau gulanya di bawah 7, ya gula di bawah 100, di bawah 200 sebetulnya. Gula di bawah 200, asam urat di bawah 7, kolesterol di bawah 200, itu kan cek andrologi, kamu sehat. Gitu. Tapi kalau sudah gulanya 300, segala macam, kolesterolnya, nah maka makanan yang begitu itu kan harus dijaga. Harus dijaga. Jadi kalau la taqrabu shalah wa antum sukara, itu juga termasuk, jangan sampai memabukkan. Itu bukan hanya mabuk dalam arti itu, tapi yang berdampak negatif, ya. Yang berdampak negatif. Jadi urusan makanan juga itu oleh Al-Quran itu diatur, nutrisi itu, ya. Nutrisi itu diatur. Sobek Bapak periksa 3-tiganya, kalau sehat maka normal, kan begitu katanya. Ya, jadi setelah ditetapkan haramnya minum yang memabukkan, maka zat minuman yang berpengaruh pada akal itu termasuk khamr yang diharamkan pula oleh syariah. Jadi dalam riwayat Bukhari Muslim diterangkan bahwa Umar bin Khattab itu menandaskan wal khamru ma khamarul aqla. Khamr itu adalah yang berpengaruh negatif kepada akal. Jadi kalau la taqrabu shalah wa antum sukara itu kaitan dengan menjaga kesehatan makanan, nutrisi. Hanya watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin, itu nutrisi. Menurut saya surat At-Tin itu salah satu maknanya itu resep nutrisi. Watin, wazaitun itu nutrisi konsumsi makanan. Waturisinin, wahadal baladil amin itu nutrisi rekreasi. Jadi kalau kita ingin sehat supaya tidak asfalasapilin, supaya tidak terjerumus kepada asfalasapilin,
Maka nutrisi makanan, watin wa zaitun, dan nutrisi olahraga, waturi sinin wa hadal baladil amin. Jadi makanan dan kegiatan itu harus sehat. Jadi dengan demikian istilah Homer itu mencakup segala minuman atau obat-obatan atau yang dimakan atau disuntikan atau dalam bentuk apapun yang bila digunakan mengakibatkan tidak berfungsinya akal. Makanya istilah narkoba, naza, atau istilah-istilah yang lain. Oleh karena itu Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan nama benda atau zatnya. Homer itu sifat. Jadi bukan zat, bukan nama. Homer itu sifat yang menimbulkan bahaya. Menimbulkan bahaya, harus dijauhi. Bukan zatnya. Jadi kalau tadi kalau terjemah itu berubah-ubah, itu bisa terjadi. Innamal khamru wal maisir, dulu minuman keras, mungkin sekarang narkoba, mungkin nanti apalagi istilah-istilah yang lain yang menimbulkan dampak negatif pada kesehatan. Jadi Quran dan hadis nama utuh tetapi terjemah bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya terjemah tepat deh, kudu dikoreksi teteh 10 tahun sekali dikoreksi. Di Departemen Agama kan itu harus koreksi terus-menerus. Kemudian pada tahap berikutnya, Homer itu bukan hanya diharamkan, tapi juga peminumnya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu dihukum cambuk. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu wafatnya 93 Hijriah. Anna Nabiya SAW jalada fil Homer bil jarid wa ni'al. Summa jalada Abu Bakar arba'in. Falamma kana Umar wadanan nas minarrib wal qura qala ma tarawna bi jaldil khomer wa qala Abdurrahman bin Auf ara an taj'alaha ka akhofil hudud. Fajalada Umar samanin. Di zaman Rasul peminum khomer itu, narkoba itu didera 40 kali, 40 cambuk. Tapi dengan jarid wa ni'al, dengan pelapa dan sandal. Abu Bakar juga 40. Tapi ketika Umar bin Khattab 80 hukumannya. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu berpendapat itu yang paling ringan, 80 cambukan. Itu adalah peminum atau pengguna. Kalau pengedar lebih berat. Apalagi pengedarnya itu seperti yang sudah 5 kilo kemarin yang tidak jadi Kapolda Jatim itu bisa dihukum mati. Karena di sini dikatakan Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birojulin qad syaribal khamr fajaladahu bijari daitaini, dengan dua jaridah nahwa arba'in 40. Jadi kalau 2 jaridah dan dari riwayat Tirmidzi na'len berarti 80. Mansur Ali Nasib juga mengomentari seperti itu. Ada yang 80, ada yang 40 dan seterusnya. Itu bab khomer. Sekarang wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Kalau ada pertanyaan mangga we itu interupsi we. Nah, bahasan ini sampai waktu duha
mu'tamad. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Menurut Al-Baydawi, kalimat wala junuban itu tidak dipisahkan dengan kalimat sebelumnya. Maka maknanya wala taqrabus shalah wa antum junuban. Dan janganlah kamu mendekati sholat tatkala kamu sedang junub. Perkataan junub menurut bahasa berarti al-bu'ad, jauh atau mengasingkan diri. Junub teh. Jadi junub teh nyumput gitu, ngumpet di sholat. Isoman, isolasi. Ya, mandiri nyumput gitu. Junub teh. Arti asal sama digunakan. Junuban. Bu'ad. Berlaku baik laki-laki ataupun wanita, tunggal ataupun jamak. Selanjutnya menjadi istilah bagi yang kena hadas, seperti keluar mani atau hubungan suami istri. Karena kan semuanya itu nyumput. Yang keluar mani kan dalam keadaan nyumput. Masa ada yang keluar mani di muka umum? Yang hubungan suami istri kan nyumput. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan tidak boleh urian ketika hubungan suami istri, itu maksudnya bukan tidak boleh buligir, tapi tidak boleh ketahuan orang. Jadi kudu nyumput, nutup aurat. Jadi nutup auratnya bukan berarti suami istri tidak boleh melihat. Ai suami istri makan irfan aurataka illa min jauji. Jaga auratmu kecuali untuk suami istri. Hari untuk suami istri mah tidak ada kewajiban menutup aurat. Jadi lamun di bumi ngan ukur duaan, suami istri tidak ada pembantu, tidak ada anak dan icung geus areueuh keduaan di rumah teh boleh geus teu naon. Ek bae dengan keduaan. Ya, bisa ditoong pan kacariber. Jadi di dalam kamar nyumput. Junub itu begitu. Setelah nyumput. Jadi menjadi istilah. Karena saat melakukannya sedang mengasingkan diri. Itu jadi nutup aurat itu maksudnya begitu. Bukan kudu diselimut. Nah, cuman kan baheula mah kamar teh itu seperti ayeuna. Hardeng lagi ngan ku kain kan. Tadi ayeuna mah pintuna kan jati dikunci deh. Kunci. Dan baheula makan dari kamar ke WC oke. Ngaliwat barudak. Ya, terbang angin teh muka, makanya jadi suruh berselimut. Jadi kalau sekarang ada karena dikunci, itu juga apa WC-nya juga ada di kamar sorangan, kan itu sudah aman. Jadi beda jeung zaman baheula lamun ka WC teh kudu keluar. Jadi itu penerjemahan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi karena junuban itu nyumput, dan dengan demikian wala junuban itu bermakna melakukan sholat itu tidak boleh sedang junub sebelum mandi. Dan ini illa abiri sabil, kecuali hanya lewat mujajin fil masjid. Kata Al-Jayani itu mujajin fil masjid, lewat masjid. Jadi kalau bukan tidak boleh masuk masjid, junub teh, tapi tidak boleh sholat, tidak boleh mendekati sholat. Kalau terjemahnya begitu. La taqrabus shalah wa antum sukaro. Wa taqrabus shalah junuban fi amatil ahwal. Jadi dalam keadaan junub tidak boleh sholat, bukan tidak boleh masuk masjid. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perkataan sholat pada ayat ini bermakna tempat.
ulama tersebut wala junuban illa abiri sabil itu dengan jangan masuk masjid dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar lewat. Bila diartikan demikian, maka semua junub baik karena keluar mani, jima ataupun dalam keadaan haid atau dilarang masjid, namun kita mah dilarang masuk masjid. Namun bila dilihat dari pangkalnya ayat ini la taqrabus shalah, jangan mendekati sholat. Sedangkan haid itu ternyata hukumnya berbeda dengan junub. Pamannya anak Aisyah qala li Rasulullah SAW nawilini al-humrah minal masjid. Qala fakultu inni haid. Faqala inna haidotaki laisat fi yadi. Aisyah menerangkan, ini hadis riwayat Muslim yang wafat 261, hadis sahih. Rasulullah SAW itu minta, wahai Aisyah, tolong ambilkan humroh, sorban, minal masjid, dari masjid. Jadi sorban Rasul teh ceritanya tinggalin di masjid. Minta ke Aisyah, ya Aisyah tolong diambilkan sorban dari masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini haid, kan aku sedang haid. Maka Rasul SAW bersabda, inna haidotaki laisat fiyadi. Kan haidmu bukan di tangan. Jadi Rasul itu menjawab, haidmu bukan di tangan. Jadi berdasar hadis ini, wanita haid boleh masuk masjid, tidak dilarang. Karena kalimatnya inna haidotaki laisat fiyadi. Ada yang menerjemahkan eta makan ngan ukur ngaliwat ka masjid bukan cicing. Kalau larangan itu cicing dan ukur ngaliwat, atau kalimatnya Rasul kudu diganti, bukan inna haidotaki laisat fiyadi, bukan. Itu kalimatnya cek Rasul teh keun bae dengan kur sebentar gitu, cek Rasul teh. Kan ukur nyokot sorban unggul. Tapi kenapa ada yang berpendapat demikian? Boleh masuk masjid dengan kur sakedeung karena ngambil sorban unggul gitu. Tapi kenapa ada yang berpendapat boleh saja cicing di masjid selama oke, asal ulah motori? Imam Syafi'i kan berpendapat begitu. Nah, sekarang aja kalau salah satu pendapat di Persis gitu ya, karena di Persis juga ada beda-beda. Pengurus sekarang beda lagi ya. Pengurus sekarang beda lagi. Pengurus Persis tentang wanitanya kebetulan pernah kuliah di Unisba itu Ibu Juju Baidah. Itu berbeda paham itu. Di Persis juga ada yang berpendapat sama sekali tidak boleh masuk masjid. Ada pula boleh diam. Kalau Muhammadiyah majelis tarjihnya membolehkan diam di masjid dalam keadaan haid. Jadi kalau ibu-ibu dalam keadaan haid ngaji Quran di masjid bebas saja. Muhammadiyah kan begitu pendapatnya. Dalilnya mana? Baik Persis, NU, Muhammadiyah sama dalil nama iya kene. Saya yakin hadis nama. Kalau diskusi mah, nah kenapa jadi berbeda pahamnya? Karena memahami hadis tadi yang mengatakan nawilini al-umroh, karena itu nyokot unggul dalam keadaan haid. Tapi ada juga yang mengatakan kan Rasulnya inna haidotaki laisat fiyadi. Haidmu bukan di tangan. Kalau haidmu bukan di tangan, artinya lamun haidna di tangan baru temenang ke masjid. Tapi ya mahedna bukan di tangan, di mana atuh? Ya tempat keluar haid. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat ya salunaka anil mahid, itu kan mahid ya. Mahid itu apa? Mahid itu tempat keluar haid. Makanya Pak Tajidun Nisa fil mahid.
Jadi yang harus dijauhi istri itu mahidnya. Mahid itu tempat keluar head. Jadi bukan berarti ketika istri sedang head tidur misah, dahar misah, itu bukan orang Yahudi. Jadi kalau di dalam Islam istri sedang head boleh saja. Yang tidak boleh teh mahid. Mahid itu apa? Tempat keluar head. Eta nu teu kengeng teh. Makanya kata Maimunah, Rasul tidur dengan beliau cuman ditutupi itu saja mahidnya. Jadi ibu tong kudu jauh jeung suami dalam keadaan biasa-biasa aja. Yang penting mah tong dibere teh eta we unggul. Kullu syai'in illal jima. Ya mahid itu tempat keluar head. Illal jima. Kan katanya ada hadis fa innila uhilul masajid lihaidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid bagi yang haid dan bagi yang junub. Dan innal masjidah la uhilul lihaidin wala junubin. Tapi hadis-hadis ini kan dhaif. Semua hadis ini saya sebutkan di sini adalah dhaif. Hadisnya tidak bisa dijadikan dasar. Dan juga kalaupun sahih hadis itu masjid di situ sholat maknanya, dan memang ada ayat yang berkaitan dengan sholat disebut masjid. Juga ada hadis yang mengatakan binasabil bil masjid wahum mujannibun idza tawaddu wudu as-shalah, apabila setelah wudu. Itu juga hadisnya dhaif. Hatta tagtasilu, sehingga mandi. Dan artinya bila sudah bersuci dari junub dengan mandi, dipersilahkan sholat. Adapun cara mandi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, karena idan tasalamina janabat, apabila mandi janabat, bada'a memulainya. Memulai itu ada yang mengatakan bismillah. Pagosala yadaihi, mencuci tangan. Summa yatawaddo kama yatawaddo ussolah. Kemudian berwudu seperti wudu sholat. Summa yudhilu asabi'ahu fil ma, kemudian memasukkan tangannya ke air. Ayuhaliu biha usula sya'rihi, kemudian rambut. Summa yusibu ala ra'sihi salasa burubin biadi summa yutibul ma ala jildi kullihi. Jadi cara mandi seperti sering saya katakan, hadis kita bukan membahas mana wajib mana sunat, tapi bagaimana menurut hadis. Cara mandi teh memulainya mencuci kedua tangan, berwudu seperti wudu akan sholat, kemudian memasukkan jari jemari ke air dan menggosoknya ke pangkal rambut. Kelima, menyiram kepala 3 kali dengan kedua tangan. Keenam, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi bukan mandi heula. Kalau setelah junub, setelah haid, setelah jima, hubungan suami istri, bukan mandi heula baru wudu. Wudu dulu, baru mandi. Begitu yang dicontohkan Rasul. Ya, ada hadis yang sebelumnya. Karena di sini dikatakan pabada'a, pagosala. Ya, pagosala. Jadi sebelum wudu tuh pabada'a tadi, tangan, mencuci kemaluan, mencuci. Ada hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Utsman bin Affan. Nah ini dari Maimunah juga, dan dari hadis-hadis yang lain. Yang kalau kita simpulkan semua, nah, berdasar hadis di atas, beberapa hadis tadi, maka
Satu, memulainya dengan baca basmalah, mencuci tangan hingga bersih, mencuci kemaluan. Di sini ada. Karena berdasar hadis lain, mencuci parji atau kemaluan. Membersihkan tubuh yang diperkirakan terkena sesuatu yang menghalangi. Mungkin bisa kesorot matahari jadi poin. Bisa bisa tinta, bisa cat, itu harus dibersihkan dulu. Kemudian ngalangi 6, kepala. Jadi setelah wudhu itu, ya, setelah wudhu. Jadi kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi itu adalah cara mandi yang diperagakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan bukan mandi dulu baru wudhu, tapi wudhu dulu. Ini bersambung seperti tadi saya katakan. Jadi kajian kita belum tamat, surat An-Nisa yang 43. Dan selanjutnya kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan.